Kembali di Sindo Malam pemirsa, krisis BBM dan pangan. Ratusan warga ramai-ramai menggeruduk kantor Bupati Aceh Tengah. Warga menuntut ketersediaan stok pangan dan juga BBM. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor Bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa Bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak saudara itu tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Pemirsa, akibat remblong, kecelakaan maut melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang. 1 korban tewas dan 5 korban lain luka-luka. Masih ada si Om di dalam. 2 korban kecelakaan beruntun di tol Cipularang masih dirawat di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan pada Larang. Kedua korban mengalami luka di kepala dan tangan. Sementara 3 korban terluka lainnya telah dipulangkan. Sementara 1 korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah rumah sakit. Sebelumnya, detik-detik usai kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang kilometer 112 arah Jakarta terekam kamera pengendara mobil. Sebuah mobil ringsek dengan penumpang di dalamnya terluka parah. 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, terdiri dari sebuah truk dan 8 mobil pribadi. Diduga kecelakaan terjadi karena truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong dan hilang kendali. 1 orang tewas di lokasi sementara 5 lainnya terluka. Polisi kini selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat mengantuk, sopir truk molen menabrak belasan sepeda motor di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belasan motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang ini ringsek diseruduk truk molen di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat menuju timur. Tiba-tiba truk oleng ke kiri jalan dan menabrak belasan motor milik mahasiswa dan ojek online yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Polisi mengevakuasi kendaraan termasuk mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Pemirsa, demo tolak tambang emas ricuh di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Masa aksi menuntut Bupati Enrekang dicopot dari jabatannya. Demo ratusan warga dari Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang tolak tambang emas di depan kantor Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Warga yang kesal tak kunjung ditemui Bupati mendobrak pagar kantor Bupati. Petugas yang berada di lokasi mencoba menghalau massa, sehingga terjadi aksi saling dorong hingga adu mulut. Aksi sempat mereda setelah Bupati Enrekang menemui massa dan berjanji akan memanggil pihak terkait dalam rapat RDP yang akan digelar oleh Pemkab dalam waktu dekat.
Tidak puas, massa kemudian membakar ban dan memblokade jalan trans lintas tengah Sulawesi sehingga akses penghubung antar kabupaten ini lumpuh total. Di hari ini masih bumerang. Belum ada keputusan yang otentik yang beliau sampaikan. Karena keputusan-keputusan yang menjadi harapan masyarakat hari ini itu belum dijawab secara real oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati Nrekang. Massa mendesak Bupati mundur dari jabatannya, sebab tambang menurut warga hanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ribuan warga di 2 kecamatan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aktivitas penambang emas tanpa izin merenggut nyawa seorang pekerja. Korban ditemukan tewas tertimbun tanah longsor bekas galian di Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau. Masyarakat Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah berupaya menyelamatkan seorang penambang emas tanpa izin berusia 20 tahun yang tewas tertimbun longsoran bekas galian. Menurut warga, peristiwa naas terjadi pada Jumat sore saat korban berada di dalam lubang sedalam 1 meter untuk melakukan penyedotan material tanah. Saat tengah menggali bersama 2 rekannya, tebing yang berada di samping tubuh korban longsor dan baru berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dalam keadaan tidak bernyawa. Menindaklanjuti kasus ini, Polres Kuansing melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti untuk menambang. Polisi memburu 2 rekan korban yang ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti mesin robin yang diduga sebagai alat untuk melakukan aktivitas tambang ilegal, kemudian karpet, dulang, sekop, dan ember berisikan pasir. Sebelumnya pada bulan Oktober 2025, mobil Kapolres Kuansing dan bus pengangkut anggota polisi dirusak warga saat hendak melakukan penertiban tambang emas ilegal. Kepolisian Resor Kuantan Singinggi terus melakukan patroli untuk menertibkan dan menindak para penambang ilegal. Polisi pun kembali menghimbau warga agar tidak melakukan penambangan emas ilegal karena dapat merusak lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga ramai-ramai menggeruduk kantor Bupati Aceh Tengah. Sindo Malam segera kembali. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia.